Gue udah berusaha keras untuk lulus dari fakultas hukum di 3-4 tahun ke belakang. Gue pengen banget masuk ke law firm besar, at least big five. Bahasa Inggris gue pas-pasan, IPK gue pas-pasan. Gimana ya caranya? Dalam episode Katalis kali ini, kita mau sharing gimana caranya seseorang yang baru lulus bisa kerja di tempat impian yang dia inginkan. Tidak terbatas cuman dari fakultas hukum aja, bisa juga dari fakultas lain. Yang penting kita ngerti frameworknya bagaimana supaya kita bisa keterima di tempat kerja yang kita inginkan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah riset tentang kantor yang ingin kita tuju. Misalnya, kamu pengen menjadi seorang praktisi hukum. Kamu riset ke law firm A, law firm B, law firm C. Atau kamu bukan lulusan fakultas hukum, misalnya dari fakultas teknik misalnya. Pengen kerja menjadi engineer di perusahaan fintech A, perusahaan fintech B, perusahaan fintech C, dan sebagainya. Gak masalah. Yang penting kita harus lakukan sebuah riset sebanyak-banyaknya karena masing-masing dari perusahaan yang kita inginkan tersebut pasti ada bedanya, beda kulturnya, beda cara bekerjanya, dan sebagainya. Paling tidak ada 6 pertanyaan dari riset awal ini yang harus kita jawab. Pertama, ada berapa divisi atau kelompok kerja di kantor tersebut? Penting untuk kita ketahui hal ini sebelum kita siapin CV atau surat lamaran. Karena dengan kita tahu, kita bisa langsung mencocokkan lowongan yang tersedia itu sesuai nggak dengan yang kita inginkan? Sesuai nggak dengan judul skripsi yang pernah kita ambil? Sesuai nggak dengan cita-cita kita di masa depan pengennya jadi expert di bidang apa? Yang kedua, kita harus tahu ada berapa bos atau partner di kantor tersebut. Karena semakin banyak kita tahu tentang sebuah kantor, semakin mudah pula kita melaksanakan wawancara. Hal ini perlu kita terapkan ke semua daftar kantor yang ingin kita tuju. Di law firm A kita begini, di law firm B juga kita begitu. Riset sebanyak-banyaknya siapa sih tokoh yang ada di dalam kantor tersebut sehingga kita pengen kerja sama dia. Yang ketiga, kita harus tahu siapa sebenarnya tokoh-tokoh tersebut. Biasanya selalu ada biografi tuh, atau kita bisa riset secara online tokoh-tokoh yang memang menjadi inspirasi kita yang membuat kita pengen kerja di kantor tersebut. Yang keempat, kita perlu tahu berita terakhir sehubungan dengan kantor yang kita tuju tersebut. Misalnya ada corporate action apa nih yang terakhir dia telah lakukan. Apakah dia telah melakukan merger, apakah dia telah menjadi sebuah unicorn, apakah dia telah menerima funding dari investor, dan sebagainya. Yang kelima adalah bagaimana sih cara kerja dan budaya dari kantor yang kita tuju tersebut. Percaya deh, kita nggak mau masuk ke sebuah kantor yang kita impi-impikan hanya untuk mendapatkan sebuah culture shock. Misalnya, paling nggak nih kita harus tahu nih kantor yang kita tuju itu dia cara kerjanya bagaimana sih, budayanya tuh bagaimana sih, cara berpakaiannya bagaimana sih. Contoh nih ya, misalnya di perusahaan fintech gitu ya yang isinya memang banyak anak mudanya, mereka lebih berpakaian casual. Kalau kamu pakai baju batik sendiri atau kamu pakai jas sendiri, akhirnya kita jadi aneh sendiri. Hal-hal seperti itu penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk ke kantor yang kita inginkan. Atau misalnya kita udah siap banget pengen jadi pengacara handal, pengacara Sudirman gitu ya. Tapi ternyata kantor yang kita impi-impikan tuh kerjanya itu 20 jam sehari. Kita nggak mau baru tahu hal ini setelah kita masuk. Percaya deh, karena memang kita pengen setinggi-tingginya cita-cita kita, setinggi-tingginya kita pengen mengaktualisasi diri kita. Yang namanya balance antara kehidupan pribadi dengan kantor itu penting adanya, apalagi kalau kita bercita-cita pengen di bidang itu untuk waktu yang lama. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Kalau kita nggak tahu hal-hal ini sedari awal sebelum kita apply dan kita baru tahu setelah kita keterima kerja di situ, yang terjadi adalah culture shock. Yang terjadi adalah kita nggak lulus probation. Yang terjadi adalah kita mengeluh, waduh ternyata impian kantor saya
tidak sesuai harapan atau tidak sesuai cita-cita kita. Semua itu bisa kita hindarin kalau kita udah tahu sedari awal bagaimana sih cara kerja dan budaya di kantor yang kita inginkan tersebut. Yang keenam adalah kita perlu cari tahu siapa kira-kira yang akan menjadi pewawancara dalam proses interview kita. Setelah kita terima informasi dari HRD misalnya, kita akan dikasih tahu tuh ada berapa stage, ada berapa tahap interview yang akan dilakukan. Dan masing-masing dari orang pewawancara itu kita harus tahu lebih dahulu. Banyak sumber-sumber online yang bisa kita jadiin acuan. Salah satunya misalnya LinkedIn. Jadi jangan pernah ya kita masuk ke dalam sebuah meeting tanpa kita ketahui siapa lawan bicara kita. Karena dengan kita mengetahui sebelumnya informasi tentang mereka, kita bakal tahu nih, wah seberapa seniorkah mereka, bagaimanakah kita harus membawa diri, gimana nih kita harus omongan apa yang bisa kita keluarin atau pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan dan sebagainya. Jadi memang 6 pertanyaan ini jika kita udah ngejawab semua dalam riset pertama, langkah pertama bagaimana kita menembus sebuah proses interview akan lebih memudahkan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya atau bahkan mendapatkan offering letter dari kantor yang kita tuju ini. Langkah kedua adalah kita merefleksikan hasil riset kita ke dalam CV dan application letter kita. Setelah kita mendapatkan jawaban dari 6 pertanyaan yang tadi, udah pasti antara satu kantor dengan kantor yang lain jawabannya pasti berbeda-beda. Contoh, alasan saya pengen masuk join ke law firm A itu karena law firm A itu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan anti korupsi. Atau saya pengen masuk ke perusahaan B karena perusahaan B 3 bulan yang lalu baru mencapai status unicorn yang merupakan sangat prestisius dan merupakan wadah yang luar biasa buat kita yang baru lulus untuk belajar di situ. Jadi kita angkat hasil riset kita ke dalam CV dan application letter. Oleh karena itu, udah pasti dari masing-masing CV dan masing-masing application letter akan ada sedikit perbedaan, menyesuaikan dengan hasil riset kita yang di langkah pertama tadi. Langkah ketiga selanjutnya adalah latihan interview dengan orang lain atau latihan sendiri di depan kaca. Karena sama seperti halnya kita berlatih main bola, sama halnya kita berlatih lari atau berlatih renang, yang namanya wawancara atau bikin video YouTube sama aja semuanya butuh proses, butuh latihan. Jadi kita pakai metode yang sama untuk mencapai tujuan yang memang mencapai tujuan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita punya teman, punya kakak, punya adik, punya orang tua yang bisa ngebantuin menjadi pewawancara, setelah kamu tahu siapa yang akan menjadi pewawancara kamu, ya, wah ini kelihatannya Bapak X ini senior seumuran ayah saya misalnya. Ya, kita minta tolong ayah kita, ayah bilang tolong untuk jadi pewawancara dong, kira-kira ayah mau nanya apa kepada saya jika saya mau daftar ke kantor ayah. Atau kalau kita nggak punya orang lain yang bisa ngebantuin latihan wawancara, minimal kita bisa latihan sendiri di depan kaca. Di situ kamu bisa tahu diri kamu sendiri, seberapa pede, seberapa jelas intonasi kamu, seberapa meyakinkan omongan kamu, seberapa tajam pertanyaan kamu di saat kamu ngelihat diri kamu di depan kaca. Jadi, latihan berkali-kali, latihan wawancara. Langkah keempat adalah riset dan berlatih atas pertanyaan yang selalu ditanyakan dalam sebuah interview. Paling nggak ada 4 pertanyaan yang selalu ditanyakan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Anda tertarik untuk bekerja di kantor kami? Ini gunanya riset langkah pertama kita tadi. Ada berita terakhir apa sih yang telah terjadi di perusahaan yang kamu tuju? Kamu bisa angkat itu sebagai alasan kenapa kita mau bekerja di tempat itu. Pertanyaan kedua yang hampir selalu ditanyakan dalam sebuah interview adalah, apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan prestasi kantor kami?
Makanya penting untuk kita riset dulu dan mengetahui juga kira-kira minat kita tuh di mana sih, prestasi kita itu di mana sih. Saya punya value A, B, C yang ternyata selaras dengan value kantor ini. Misalnya seperti itu. Kalau kita bisa ngejawab pertanyaan ini dengan fasih, yang akan dilihat oleh pewawancara adalah kamu is a good fit to the role that is being open. Kamu itu sesuai karakternya dengan apa yang mereka cari. Jadi kembali lagi, riset. Pertanyaan selanjutnya yang hampir selalu ada. Kita akan diminta oleh pewawancara untuk ceritakan tentang diri Anda dalam waktu 1-2 menit. Di situ kita punya waktu untuk quote-unquote menjual siapa diri kita, mengangkat prestasi kita, apa yang telah kita lakukan di masa kuliah, apa yang kita cari di kantor itu, semuanya tentang diri kamu yang memang nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai kantor dan sebagainya. Jadi memang penting selain buat kita riset ke kantor yang kita tuju, penting juga buat kita mengenal siapa diri kita. Tahu apa kekurangan kita, tahu apa kelebihan kita, dan ini saatnya kita angkat seluruh kelebihan kita, kekuatan kita. Saya itu punya A, B, C. Saya tahu kantor ini posisinya D, E, F. Maka dua hal itu bisa disatukan, akhirnya kita bisa saling membangun di level personal maupun di level korporasi. Pertanyaan selanjutnya yang hampir selalu ditanyakan dalam setiap wawancara adalah, apa yang kamu cari dari kantor kami? Udah pasti kita bisa jawab pertanyaan ini kalau kita udah melakukan riset ke 6 pertanyaan di langkah yang pertama tadi. Jadi misalnya, kenapa kamu pengen masuk ke dalam kantor law firm kami? Karena saya terinspirasi dari tokoh A yang saya tahu beliau itu merupakan tokoh terkenal di bidang hukum merger dan akuisisi misalnya. Atau saya pengen join ke kantor ini karena kantor ini baru mendapatkan status unicorn dan mengembangkan industri fintech di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan saya ingin berkontribusi untuk ikut mengembangkan industri tersebut di Indonesia dan Asia Tenggara. Misalnya seperti itu. Hal kelima yang harus kita perhatikan dalam rangka menembus setiap wawancara kita adalah bahasa tubuh. Mulai dari cara duduk, cara bicara, cara senyum, sampai ke cara berpakaian. Saya jelasin ya. Kalau dari kita postur duduk, kalau kita duduknya tegap atau duduknya terlalu tegang banget atau terlalu santai seolah-olah menganggap remeh atau sebagainya, hal-hal tersebut itu sangat mempengaruhi pembicaraan yang akan kita lakukan dalam sebuah wawancara. Akan beda banget bahasa tubuh kita, intonasi cara bicara kita kalau cara duduk kita itu juga nggak sesuai dengan tema wawancara gitu kan. Jadi memang saya sih menyarankan kalau yang namanya di wawancara paling nggak tuh duduknya itu tegap ya, dan kita agak leaning forward, kita agak maju sedikit untuk menunjukkan antusiasme bahwa kita memang benar pengen kerja di sini, pengen menimba ilmu di sini. Yang kedua, cara bicara. Ini paling penting. Kita pasti sekali kita bicara sama orang, kita tahu ini orang lagi marah, ini orang lagi nervous, ini orang lagi takut, ini orang lagi deg-degan, ini orang lagi lupa apa yang mau diomongin. Itu udah pasti, ya kan? Mulai dari cara bicara yang terlalu cepat seperti ini, atau misalnya terlalu lambat ya karena saya bingung mau ngomong apa di sebuah wawancara dan sebagainya. Kita nggak mau itu. Kita pengen sebuah cara bicara yang memang tepat guna, efektif gitu kan, ngejawab seluruh pertanyaan dari pewawancara. Selanjutnya adalah cara senyum di wajah. Kita udah pasti bisa ngebedain yang mana senyum nyinyir, atau senyum antusias, atau senyum tepe-tepe. Pasti kita bisa ngebedain kan. Nah, sama nih semua pewawancara, apalagi yang udah pewawancara senior itu akan tahu gimana suasana hati kita ini benar-benar genuine atau apa adanya, atau kita dibuat-buat. Pasti pewawancara tahu. Jadi, berdasarkan pengalaman saya sendiri aja, senyum di wajah itu juga perlu dilatih loh. Supaya pewawancara
itu tahu bahwa kita beneran pengen interview di sini dan kerja keterima di sini. Semua kegambar mulai dari cara duduk, cara bicara, dan cara senyum di wajah kamu. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah cara berpakaian. Saya akan saranin untuk kita memakai baju yang satu level di atas pakaian sehari-hari kantor tersebut. Contohnya, misalnya kita mau masuk ngelamar ke kantor fintech yang notabene banyak anak muda, mereka seneng pakai baju kasual atau polo shirt. Saya akan saranin untuk kita pakai baju paling tidak kemeja berkerah, satu level di atas. Kalau memang settingan kantornya itu mereka semuanya pakai kemeja, paling nggak kita pakai dasi, satu level di atas. Kalau memang mereka settingannya pakai full suit jas gitu ya, lengan panjang, pakai dasi, kita bisa pakai baju kemeja batik lengan panjang, satu level di atas. Tapi jangan juga over the top. Misalnya kita masuk ke perusahaan fintech yang banyak teman-teman kerja di situ pakai baju kasual, terus kita datang pakai full jas, pakai jas dan dasi, semuanya rapi gitu. Itulah over the top. Jadi nggak perlu juga kita kayak gitu. Yang penting adalah satu level di atas pakaian sehari-hari kantor tersebut, supaya seluruh pewawancara yang kita temui di hari itu tuh bisa inget siapa kita. Karena kamu bayangin, dalam satu proses rekrutmen di dalam sehari itu ada berapa kandidat yang datang? 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi memang cukup penting buat kita bisa diingat oleh pewawancara, mulai dari cara berpakaian, cara duduk, cara bicara, dan cara bersenyum. Hal terakhir yang paling penting dalam rangka menembus wawancara menuju kantor yang kita inginkan adalah percaya pada Tuhan bahwa dimanapun kantor pertama kita, itu adalah kantor terbaik yang Tuhan kasih buat kita di saat itu. Mungkin kamu sama sahabat kamu gitu ya, sama-sama punya cita-cita tinggi pengen membidik perusahaan A yang sangat terbaik, perusahaan terbaik di industrinya. Lalu teman kamu keterima, nah tapi Tuhan berkata lain, kamu masuk ke perusahaan B. Bukan berarti kita harus berkecil hati ya, karena semuanya pasti ada positif dan negatifnya gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata di dalam sebuah perusahaan A itu alih-alih kerja normal harus bekerja 21 jam sehari misalnya. Atau ternyata di perusahaan B ini kita ketemu bos atau senior yang sangat-sangat mengajari kita gitu, sehingga kita exposure-nya luar biasa dibandingkan teman kita yang di perusahaan A yang ditinggal, harus independen, harus autonomous, bekerja dan belajar sendiri. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi percayalah hal ini, bahwa yang namanya pekerjaan kantor pertama kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, yang paling pas di saat itu. Jadi nggak perlu lagi kita berkecil hati, kenapa dia keterima, kenapa gua enggak, saya itu pengennya perusahaan yang terbaik, kenapa saya dapat yang kelas 2. Lupakan hal itu semua setelah kita maksimal berusaha mencari kantor terbaik. Kalau kamu mau ngikutin saran-saran dari Katalis, setelah itu lepaskan hasilnya kepada Tuhan. Apapun hasilnya, percayalah bahwa itu yang terbaik buat kita. Kesimpulannya, satu perusahaan dengan yang lain itu nggak mungkin dia sama persis walaupun mereka berkompetisi di industri yang sama. Oleh karena itu, penting adanya buat kita melakukan riset di masing-masing kantor tersebut supaya kita bisa merefleksikan hasil riset tersebut ke dalam CV dan application letter kita. Dan jangan lupa juga sering-sering latihan, karena latihan wawancara itu sama persis seperti kita latihan main bola, latihan main basket, latihan berenang, latihan lari. Kita butuh latihan, mau itu sendiri di depan kaca atau itu dengan dibantu orang lain, gak masalah. Yang penting latihan terus. Karena supaya kita bisa mendapatkan performa terbaik di saat wawancara dan mendapatkan tempat kerja yang terbaik menurut Tuhan. Disclaimer, tempat kerja kita memang sangat bergantung pada performa wawancara dan hasil riset yang kita lakukan sebelumnya. Tapi jangan pernah lupa bahwa tempat kerja itu jodoh-jodohan. Percayalah bahwa Tuhan telah memberikan tempat kerja terbaik buat kita di saat itu. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis.
Kalau kamu merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan sebarkan video ini ke teman-teman kamu, karena teman-teman kamu juga akan merasakan manfaat yang kamu terima saat ini. Saya Ilham, inilah Katalis.